ketika saya bisa mampu mentransfer ilmu saya, itu merupakan suatu ibadah. Kita berharap desa yang kita dampingi ini nantinya tidak hanya menjadi desa rintisan, desa wisata, tetapi nanti juga berkembang. Tahapan berikutnya kita mau dia menjadi desa yang maju. Kalau misalnya nanti menjadi desa wisata maju, akhirnya bisa menjadi desa wisata mandiri gitu. Oke. Kan itu bisa menghasilkan perubahan ekonomi, sosial, Betul. lingkungan di desa tadi gitu. Iya. Itu bisa dibayangkan bagaimana kita bisa mampu untuk menekan sampah, yang mana sampah tadi bisa bermanfaat untuk sesuatu hal yang lain gitu. Jadilah diri sendiri, pantang menyerah, dan jangan lupa bahagia. Oke, Binus Podcast selalu bercerita tentang hal-hal yang belum pernah diceritakan. Kali ini saya mendatangkan satu tokoh yang sangat inspiratif kalau menurut saya. Karena perannya beliau ini sangat memberikan dampak buat orang banyak. Ya, sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Retno. Apa kabar Bu Retno? Baik, alhamdulillah. Aduh, kelihatannya seger sekali nih. Ya, alhamdulillah, selalu kita bersyukur saja. Oke. Gimana Bu, sehat? Sehat, alhamdulillah. Masa pandemi pokoknya harus selalu sehat. Harus selalu sehat. Betul Bu, betul. Karena berita-berita di luar sana juga selalu menyeramkan ya Bu ya. Iya. Tapi kita selalu berpikir positif. Ya, melakukan yang terbaik untuk diri kita, keluarga, sama lingkungan. Lingkungan ya Bu ya. Paling penting tuh ya. Ya. Lingkungan Ibu gimana? Ibu juga terlibat dalam hal untuk menjaga bagaimana menurunkan COVID ini Bu? Ya, sudah pasti ya. Karena di lingkungan mau tidak mau di awal-awal kan kita mendengar COVID gitu ya. Mungkin di lingkungan masih belum pernah ada gitu kan. Terus kita lihat di jalanan masih rame gitu kan. Lama-lama mulai muncul lagi, kok kita dengar ada teman kita gitu kan. Terus ada lagi yang tetangga kita gitu. Terus apalagi ketika tetangga kita benar-benar merasa sangat sedih banget gitu kan. Nah, otomatis kan isolasi mandiri mereka di rumahnya dan satu orang itu harus ada di rumah sakit. Nah, apalagi saya yang terdekat depan rumah saya, ya apa yang bisa saya lakukan, saya berbagi. Malam-malam seperti ngerunduk-ngerunduk saya cantolin makanan di pagernya gitu. Jadi hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan yang seperti itu. Yang di lingkungan, apalagi sekarang sudah ada sekitar 4 lah istilahnya di lingkungan saya di RT. Bukan berarti kita 4 rumah menjauhkan, tapi berusaha untuk. Dan kebetulan satu RT itu bagus dalam satu grup WA. Kita bisa langsung tahu kan siapa saja di antara satu RT itu yang terkena COVID gitu dan terinfeksi. Ya gimana caranya supaya kita bisa sama-sama menanggung beban saling support itu. Gitu ya. Ya mengirim makanan bergantian. Iya, kalau dulu kan kesannya aib ya Bu ya gitu, tutup-tutupin gitu. Nah sekarang apa memang harusnya tidak malahan seperti itu? Malahan harus diinfo dan kita harus saling tahu dan kita gimana caranya mengurangi beban itu. Oke. Iya, makanya kita ya sepertinya inner circle-nya semakin mendekat ya Bu ya. Dulu mungkin yang kena siapa kita nggak kenal. Kok lama-lama si ini kok lama-lama mendekat, lebih dekat lagi gitu ya Bu ya. Iya. Ibu merasakan juga nggak sih Bu? Benar, sangat merasakan itu. Apalagi kalau misalnya kita sudah mulai dengar kan di TV gitu ya, ternyata berita-berita itu sudah kok kita sulit banget untuk menekan COVID ini, selalu tumbuh terus. Terus kemarin sempat ada meeting dengan Polda Metro Jaya kan. Polda Metro Jaya punya program Kampung Tangguh Jaya yang sudah diekspos di TV juga kan. Nah, sekarang yang kita rasakan sebagai penduduk juga gitu, sebagai masyarakat kan. Oh, ternyata juga benar sih untuk mencari champion untuk bisa menginformasikan itu juga memang agak sulit kalau misalnya memang ada desa-desa yang belum ada orangnya yang inisiatif secara mandiri untuk mengkoordinir itu. Kebetulan aja saya tinggal di RT yang mana
ada orang-orang yang memang membuat grup dan kemudian secara bersama-sama bergotong royong gitu kan. Coba dibayangkan kalau misalnya ada desa yang dia tidak ada champion, tidak ada volunteer, yang dia mau untuk mengkoordinir dan jauh dari pusat-pusat kesehatan. Siapa yang menginformasikan? Kita mendengar ada teman kita yang kesulitan gitu ya, even dosen kita. Ketika menginformasikan seperti itu, saya berusaha untuk bisa tahu kondisinya dan kemudian saya berusaha tahu untuk mencarikan rumah sakit mana yang memang dia segera bisa tertangani dengan baik. Itu sangat membantu banget dan lega banget ketika kita tahu setelah 6 jam dia berada dalam suatu UGD. Menunggu dia mendapatkan rumah sakit dan ketika akhirnya 6 jam itu dia mendapatkan rumah sakit yang sesuai, yang kualitasnya bagus yang dia inginkan, sampai akhirnya dia info, Bu saya sudah dapetin nih, terus saya dapetin bednya masih kurang bagus, oke Pak, sebentar lagi ya nanti kita coba info lagi. Dapet tuh bednya yang bagus, yang bisa dinaikkan seperti itu, rasanya lega banget meskipun kita dapat informasi itu udah jam 11 gitu ya, jam 11 malam tuh rasanya lega banget gitu, senang bisa seperti itu. Betul. Ya kalau dengar-dengar kan semakin sulit segala macam ya Bu ya. Ya dengar juga berbagai macam cerita bahwa kesulitan juga mencari rumah sakit dan lain sebagainya juga ya. Tapi memang ya kita juga nggak hanya tinggal diam, kita juga yang tadi Bu sampaikan juga ya, bagaimana bisa membantu, minimal ada informasi gitu ya, yang mungkin bisa menolong mereka untuk mendapatkan tempat dalam hal tadi ya, berusaha untuk recovery dari COVID-nya itu sendiri sih Bu. Bu, mungkin juga belum banyak juga atau mungkin sebagian besar tahu Ibu gitu. Ibu sebenarnya siapa sih Bu? Gitu ya. Karena kalau dia dari ceritanya Ibu, sepertinya Ibu ini punya passion bagaimana memberikan dampak terhadap orang banyak, setidaknya di lingkungan terkecil gitu ya. Ibu tadi ya dengan melakukan hal-hal kecil ternyata itu memberikan dampak juga buat orang sekitar gitu. Ibu siapa sih Bu? Sebenarnya saya sudah tahu gitu ya, cuman latar belakang pendidikan Ibu dengan apa yang Ibu kerjakan sekarang itu seperti apa sih Bu? Atau mungkin apa yang Ibu lakukan sekarang ini? Ya, saya bersyukur ya pada Tuhan. Saya ditempatkan di lingkungan yang terbaik. Itu saya sangat bersyukur sekali, di mana saya join di BINUS ini mulai dari tahun 2002, gitu ya. Dari tahun 2002 dan saat itu saya hanya menjadi dosen part-time, gitu. Kenapa saya join sebagai dosen part-time? Saya pikir ketika saya bisa mampu mentransfer ilmu saya, itu merupakan suatu ibadah, gitu. Nah makanya saya merasa senang kalau saya join di lembaga pendidikan, gitu. Saya merasa terhormat gitu ya, bisa join di lembaga pendidikan. Terhormat gitu. Ya Bu ya. Terhormat. Tapi sebenarnya Ibu belum pernah di pendidikan sebelumnya. Sebelumnya saya ibu rumah tangga dan kemudian setelah ibu rumah tangga itu kebetulan karena memang saat itu suami saya sakit dan akhirnya pindah ke Jakarta dan kemudian meninggal di tahun 1999. Saat itu anak saya masih kecil-kecil. Saya kebetulan bertemu dengan almarhum Prof Diah. Bertemu dengan Prof Diah saat itu dan Prof Diah mengatakan BINUS lagi buka loh Bu untuk dosen gitu. Sebelumnya sih beliau tidak mengatakan itu, tetapi kita lagi ada dalam suatu meeting, yaitu waktu itu ada di AIA Insurance. Prof Diah itu ada duduk di belakang saya mengatakan, waduh saya kayaknya nggak bisa join lama nih di sini gitu. Mau kemana Bu gitu? Oh saya ada janji, saya kan guru, kata Prof Diah gitu. Beliau tuh luar biasa, rendah hati banget gitu. Mengatakan saya itu guru gitu. Terus guru di mana gitu, terus di BINUS gitu. Oh dosen gitu. Terus sekarang lagi buka loh Bu dosen di BINUS gitu. Ibu tertarik katanya gitu. Iya gitu. Terus waduh
boleh Bu, Ibu nanti tolong aja buat CV-nya gitu, nanti boleh nanti disampaikan ke binusnya. Nah itu awal pertama kali, makanya saya sangat kehilangan banget saya kalau ingat. Beliau tuh luar biasa banget lah buat saya. Paham. Ya itu, jadi begitu saya mulai join dari 2002 itu, terus saya part time jadi dosen dan ketika part time itu saya berada di manajemen, di jurusan manajemen. Dan saya tidak tahu loh pada saat interviewnya itu sebenarnya yang menginterview itu Prof Har. dan saya tidak tahu bahwa itu adalah suaminya Prof Dia. Tapi belum udah direktur ya atau belum? Belum waktu ya, itu belum masih ya beliau ketua jurusan di manajemen waktu itu. Jadi saya tidak tahu gitu. Dan begitu saya sudah join itu saya baru tahu ternyata beliau itu lah yang mewawancarai saya gitu ya. Saya senang banget bisa join gitu. Terus lama-lama begitu saya menjadi dosen part time itu, terus akhirnya saya mendapatkan tanggung jawab jadi koordinator mata kuliah gitu ya. Terus saya juga bertanggung jawab untuk bisa mendampingi mahasiswa untuk kompetisi. Di 2008 ketika saya mendampingi mahasiswa untuk dia itu kompetisi di Jogja gitu ya, itu merupakan kandangnya statistik kan di UGM gitu. Nah saya bawa mahasiswa manajemen nih untuk kompetisi gitu. Nah, ketika membawa mahasiswa manajemen kompetisi di sana ternyata juara 1. Wow. Itu Ibu pertama kali tuh Bu ya? Iya. Wow. Keren. Dan itu lawannya juga nggak main-main ya Bu ya? Iya, nggak main-main. Tentunya UGM-nya sendiri kan. Pasti. Nah, itu mulai dari tahun itu saya sudah mulai wow, ternyata ketika memang kita melakukan dengan tulus, dengan kita itu mendampingi mahasiswa tersebut, mahasiswa tersebut juga termotivasi untuk dia itu mampu untuk bisa merealisasikan keinginannya bahwa untuk berprestasi itu bisa diraih gitu. Meskipun itu istilahnya di statistik gitu loh. Kita kan school business, pasti menggunakan alat statistik kan, gitu. Dan saya mengatakan bahwa yakin bahwa kita itu ketika melakukan suatu proses untuk metodologi penelitian segala macamnya bagus, apapun kita akan bisa lalui dan ternyata kita menang. Dari situ kemudian menang lagi di tempat lain gitu kompetisinya. Percaya diri tinggi nih Bu ya. Senang saya bisa mendampingi mahasiswa untuk jadi juara, itu luar biasa, kepuasan tersendiri. Nah dari situ 2000 sampai saya mendapatkan award dari Widya Tama Competition sebagai pembimbing terbaik waktu itu 2008. Terus akhirnya saya juga menciptakan satu buku judulnya Kewirausahaan. Itu dalam 1 tahun 1000 eksemplar laku keras. 1000 eksemplar Bu? Iya. Waduh. Judul bukunya apa Bu waktu itu? Kewirausahaan. Terbitan Mitra Wacana. Oke. Itu laku keras 1000 eksemplar. Jadi ketika mereka mau minta lagi untuk diterbitkan lagi, saya sudah nggak punya lagi waktunya untuk bikin buku. Tapi ini aja Bu, diperbanyak lagi. Harusnya sih bisa untuk diperbaharui lagi. Tetapi saya kan harus ada kasus-kasus yang bisa dimasukkan. Lagi ya? Itu yang saya ingin untuk kaitkan dengan binaan-binaan UMKM sekarang ini. Gitu. Nah, nyambung Bu tadi ya. Kaitannya dengan Ibu akhirnya mendedikasikan dirinya mau membantu pembinaan termasuk UMKM. Itu gimana Bu? Yang akhirnya ke situ Bu. Sebenarnya kalau misalnya kita menulis buku nih kan pasti kita tahu juga bahwa segala yang kita tulis itu belum sempurna, gitu kan. Nah untuk menyempurnakan itu butuh pengalaman dan butuh waktu, gitu kan. Nah ketika butuh pengalaman dan butuh waktu, kebetulan mulai dari 2013 itu, 2013 akhir saya ditugaskan untuk bisa mendampingi dosen dalam hal pengabdian. Saya ditugaskan untuk bisa menjadi manajer pengabdian dalam hal ini di Community Development Center. Yang sekarang ini sampai sekarang. Ini. Okay. Nah,
Ketika 2014 awal saya sudah mulai untuk bisa membedah apa yang terjadi pengabdian ini di BINUS gitu kan. Nah dari situ saya sudah mulai mempelajari standar apa yang harus saya buat, kemudian ini nanti arahnya kemana, rencana strategisnya bagaimana, pedoman apa yang saya buat. Itu sudah mulai saya pikirkan. Padahal saya bertugas di situ waktu itu hanya sendiri. Dan akhirnya saya rekrut satu orang yang dari rektorat. Saya izin waktu itu sama Bu Ursola, tolong dong Bu, satu orang aja yang bisa bantuin saya. Akhirnya saya bisa dapatkan satu orang untuk bantuin. Gitu. Inilah yang dilakukan perubahan. Gini Bu, apakah itu juga didorong tadi ya, Ibu suka dengan berbagi gitu ya. Tadi Ibu membuat buku yang akhirnya buku itu juga untuk bisa digunakan oleh para UMKM gitu. Apakah jiwa itu sudah muncul ketika Ibu, wah ternyata apa yang saya lakukan ini, gitu, apa yang saya buat gitu ya, ternyata memberikan dampak loh buat orang banyak. Ya kaitannya dengan tadi ya, binaan UMKM akhirnya Ibu kembangkan. Apakah dari situ Ibu mulai pada akhirnya, wah saya harus melakukan lebih besar lagi nih kaitan dengan pengabdian masyarakat, makanya tantangan Ibu diminta untuk mengurusi atau bicara mengkoordinir dan mengajak akhirnya orang-orang yuk mau berbuat buat kepentingan orang banyak gitu ya. Nah seperti apa Bu pada saat itu? Ya sebenarnya dari istilahnya jabatan itu kan sebenarnya merupakan tanggung jawab saja, ya kan. Tapi lebih besar dari itu adalah dari sisi kita sebagai dosen itu memiliki tanggung jawab juga catur dharma. Kalau misalnya yang satu sisi sebagai manajer itu merupakan satu tanggung jawab dari sisi job sebagai manajer. Tapi kalau misalnya dari satu sisi job sebagai dosen kan punya tanggung jawab catur dharma. Nah catur dharma inilah yang saya melihat meskipun pengabdian itu nilainya kecil dari sisi jenjang jabatan akademis hanya 10%. Terus kemudian dari sisi KPI kita sendiri juga hanya 10% nilainya dari 100% sebagai dosen. Tapi sebenarnya manfaat atau ibadah yang dilakukan itu sangat besar banget gitu. Kenapa saya katakan sangat besar gitu? Ketika masyarakat itu butuh seseorang untuk mendapatkan solusi, tentunya kan butuh pendamping yang memiliki keilmuan yang tepat. Berarti kompetensi yang dibutuhkan itu sesuai dengan solusi yang diinginkan oleh masyarakat. Apalagi kalau seandainya si dosen tadi memiliki hasil-hasil research yang merupakan suatu pengalaman yang sangat mendukung untuk bisa menghasilkan solusi yang paling tepat. Itu kan bisa mengurangi resiko dan bisa mempercepat proses solusi tadi berjalan, kan gitu. Nah, itulah saya terpikir bagaimana caranya untuk bisa mengkaitkan antara dosen itu mengajar, tidak hanya mengajar tetapi juga dia bolehlah untuk researchnya itu bisa dihubungkan dengan prosesnya dia dalam pengabdian seperti itu. Nah dari pengabdian itulah harusnya dia bisa menilai dirinya sendiri mana kelemahannya dan mana kelebihan yang dia miliki sehingga nanti dia datang ke pelatihan gitu loh. Dan Ibu mau melakukan itu? Ya, saya suka. Kan nggak semua orang Bu mau menerima hal-hal seperti itu ya. Saya pun juga mungkin ya setiap orang pasti punya passionnya masing-masing gitu ya. Mau sih membantu orang gitu ya. Tetapi sampai pada akhirnya saya semangat untuk bisa mengajak orang lain gitu ya. Ibu kan sebenarnya dengan apa yang Ibu lakukan ini kan berusaha untuk bersama saya dan mengajak orang lain, yuk kita melakukan, dan itu kan tidak mudah dan tidak semua orang bisa seperti itu. Kalau memang dia tidak punya jiwa seperti itu, pasti akan mental Bu melakukan hal itu. Nah bagaimana Ibu yang akhirnya, ya kita bicara tadi ya catur dharma ya gitu ya, memang itu sebagai bagian dalam hal sebagai seorang pengajar gitu ya. Nah dari dirinya Ibu, apakah itu juga memang ada Bu, sehingga akhirnya ya dengan hati yang ada
otomatis memberikan semangat buat apa yang Ibu lakukan sekarang ini? Ya, saya sering ya kalau misalnya dengar Pak Stefan, kalau misalnya kita bisa mendapatkan sesuatu dari BINUS ini bisa dilanjutkan lagi ke orang lain, gitu kan. Nah, saya sudah merasakan itu sejak saya join di BINUS gitu ya, karena dari anak-anak saya kecil, kemudian akhirnya bisa kuliah di BINUS ini. Kuliah dia itu beasiswa, karena IPK dia bisa di atas 3,5 terus selama di BINUS, gitu. Dan anak saya 2, akhirnya bisa lulus dari BINUS ini summa cum laude gitu ya. Dan itu apa ya? Saya merasa bahwa saya mendapatkan sesuatu yang banyak dari BINUS ini gitu. Suatu anugerah yang banyak sehingga anak saya bisa kuliah, bisa selesai, dan begitu selesai kuliah juga dia langsung bisa bekerja gitu ya, sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti itu. Saya merasa kalau misalnya saya bisa mendapatkan hal yang banyak dari BINUS ini, apa yang bisa saya kasihkan ke orang lain lagi gitu. Okay. Nah itulah, kalau misalnya saya pagi-pagi sekali saya mengajak dosen-dosen itu datang di BINUS ini jam 4 pagi, kemudian sholat subuh jam 5 itu di musola kita di Anggrek itu, ya. Nanti udah gitu kita langsung berangkat untuk ke desa, gitu. Sampai di desa jam 9. Itu langsung saya bagi itu teman-teman tim dosen gitu. Kan berarti kalau misalnya saya nggak ikut, bagaimana bisa untuk manage teman-teman ini, harus ketemu dengan siapa, dan kemudian apa yang dikerjakan. Nah ini kan butuh orang yang mengkoordinir ini semuanya supaya bisa terintegrasi, berjalan, dan akhirnya Pak Lurahnya bisa mengatakan, oh ya, BINUS melakukan sesuatu di sini dan memberikan manfaat gitu. Kalau misalnya kita hanya melakukan sekali dan kemudian pergi, mungkin juga Pak Lurahnya nggak sebegitu dekat banget sama kita gitu ya. Dan malahan Pak RW-nya pernah bilang ke saya, ada dari suatu universitas gitu ya kedokteran, dia datang ke situ, Pak RW-nya mengatakan, tolong bilang dulu ke Bu Retno, katanya gitu. Loh saya kan bukan RW di situ, kenapa harus ke saya? Saya bilang gitu sama Pak RW-nya kan gitu. Ya Bu, karena sudah dekat dengan BINUS, jadi khawatir saya kalau misalnya nanti ada orang lain lagi, nanti ada sesuatu hal yang di luar itu, saya nggak berani tanggung jawab, kata Pak RW-nya. Itu sesuatu hal yang apa ya, buat saya tuh luar biasa gitu, diapresiasi oleh masyarakat, diterima gitu, senang gitu loh, bisa melakukan sesuatu gitu. Iya, pasti kan ada pengorbanan waktu ya, dan kita mau gitu ya. Dan tidak hanya sifatnya kita menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan orang itu, tapi kan kita harus bangun chemistry-nya, harus bangun bahwa ya mereka itu adalah ya sebagai keluarganya kita gitu ya Bu ya. Jadi akhirnya apa yang pada akhirnya mereka mungkin tidak melihat bahwa ini hanya sekedar saya dibantu selesai gitu ya. Tetapi juga tadi ya impact-nya dia terhadap orang yang di sekitar itu juga luar biasa gitu ya. Nah itu yang mungkin ada kepuasan tersendiri dari Ibu ya, walaupun mungkin harus mengorbankan waktu lebih kan. Karena kan ya kebayang Bu, kalau hitung kita jam-jaman kerja kan mungkin bisa 9 to 5 gitu. Tapi kan dari jam 4 udah jalan dan dengan mengkoordinir orang-orang ini supaya apa yang kita bisa maksimalkan untuk membantu orang itu supaya jangan setengah-setengah gitu ya, sehingga dia juga merasa puas, tidak hanya memberikan kebutuhan dia atau memenuhi kebutuhan, tapi juga ada dari sisi kemanusiaan sosial gitu kan. Ya kita kembali lagi ke kehidupan manusia yang bersosialisasi ini gitu ya. Nah itu yang mungkin saya melihat, wah ini ibu ini memang cocok Bu. Dan memang inilah dunia ibu gitu ya untuk hal itu Bu. Dan saya bilang tadi kan nggak semua orang bisa itu. Apakah memang itu menurut ibu ya? Apakah akan memang harus ada di dalam jiwa orang itu, atau memang orang itu bisa dibentuk untuk bisa melakukan itu Bu gitu? Gimana menurut ibu ya? Ya kayak sekarang ibu nih, mungkin ibu terlahir bahwa memang suka dengan hal-hal yang seperti ini gitu ya. Tapi ada sebagian orang mungkin dia tidak terus suka atau mungkin dia belum waktunya. Tetapi bagaimana caranya menurut ibu bahwa itu bukan masalah dia sudah lahir seperti itu, tapi bisa kok gitu, melakukan hal itu. Gimana menurut ibu?
Sebenarnya setiap manusia itu punya panggilan jiwa untuk melakukan kegiatan sosial untuk berinteraksi sosial. Karena sebagai manusia humanismenya itu kan pasti ada. Dia membutuhkan orang lain kan, gitu. Nah, kalau menurut saya sih hanya tergantung dari kemauan masing-masing orangnya, gitu kan. Mau nggak dia meluangkan waktu untuk melakukannya. Tapi kalau misalnya dari sisi panggilan itu setiap manusia pasti ada, gitu kan. Tinggal mau nggak meluangkan waktunya, gitu. Nah, meluangkan waktu itu bisa di-setting, dikoordinir. Contohnya nih, jadi saya melihat nih kalau misalnya ada teman-teman dosen yang tidak pengabdian, saya kumpulin gitu, saya undang. Nah, saya undang dalam suatu meeting. Nah, nanti dalam meeting tadi saya pertemukan dengan prodi-prodi lain yang sama-sama juga tidak pengabdian, gitu kan. Nah, nanti pada saat mereka sudah ngumpul bareng, ternyata mereka saling mengenal, dan akhirnya ketika saling mengenal itu saling paham tentang kelebihan, keunggulan dari masing-masing prodinya. Nah, mereka saling melengkapi. Ketika mereka saling melengkapi, saya ajak untuk bikin proposal. Wah, cerdas sekali Ibu nih caranya. Tidak memaksa ya, tetapi bagaimana ini supaya mereka terlibat secara seolah-olah tidak terpaksa gitu ya. Enggak, ya. Jadi akhirnya mereka bikin proposal, terus mereka, buktinya juga mereka akhirnya mampu untuk melaksanakan kegiatannya dan seneng gitu. Karena pada akhirnya dia merasakan, aduh aku dicemplungin deh sama ibu katanya gitu. Tapi dicemplunginnya kan enak toh saya. Karena dengan dia nyemplung langsung ke masyarakat gitu ya. Akhirnya dia merasakan kepuasan tersendiri juga. Ternyata bahwa ketika dia sudah melaksanakan kegiatan itu, terus akhirnya dia bisa menulis paper, terus akhirnya juga dia bisa mendapatkan apresiasi dari orang-orang sekitarnya, bahwa dia tidak hanya melaksanakan pengabdian saja sebagai kewajiban, tetapi dia juga ada interaksi dengan prodi-prodi yang lain. Malahan akhirnya kan diapresiasi oleh teman-teman jurusan lain bahwa dia memiliki suatu keunggulan juga gitu loh. Itu yang apa ya, yang membuat akhirnya yang tadinya ya 30%, 26% gitu dosen yang tidak pengabdian. Saat sekarang ini hingga semester ini, semester ganjil kemarin, itu mampu kita tekan akhirnya tinggal 5% saja dosen yang tidak pengabdian. Sebenarnya bisa ya Bu ya? Dari 1.200 ya, 1.200 dosen per semester yang tidak pengabdian, itu kita mampu tekan hanya 5% sekarang. Dampaknya Bu terhadap tadi ke masyarakat, artinya sudah banyak. Apa yang Ibu dapatkan ketika melakukan itu ya? Mungkin ada contoh kasus atau yang pernah dilakukan. Iya, kalau suatu contoh nih, ketika saya sudah memulai untuk memberikan suatu gambaran desa, terus apa yang bisa kita lakukan bersama, terus teman-teman tadi tiba-tiba memiliki inisiatif banyak gitu ya, terus akhirnya kita dorong untuk jadi proposal tadi, terus akhirnya mereka implementasi di lapangan, ya kan, terus akhirnya bisa difinalisasi dengan laporan akhir gitu kan. Nah, mereka ada festivalnya gitu ya. Di festival itu mereka akhirnya bisa punya apa ya, manfaat yang banyak bagi dirinya sendiri sebagai dosen, tetapi bagi masyarakat itu juga jelas dirasakan gitu. Contohnya ya kalau misalnya Desa Pasir Mulia tadi, selama ini kan desa tadi ada 34 homestay. Ada 6 dari homestay itu kita sudah renov untuk toiletnya. Terus sudah gitu juga kita sudah melatih ibu-ibunya untuk bisa membuat kue, untuk membuat kerajinan, untuk membuat gerobak untuk display. Terus sekarang kita juga untuk mendampingi mereka agar bisa jadi desa wisata. Kebetulan saya reviewer nasional untuk desa wisata. Jadi kita berharap desa yang kita dampingi ini nantinya tidak hanya menjadi desa rintisan desa wisata, tetapi nanti juga berkembang. Tahapan berikutnya kita mau dia menjadi desa yang maju. Kalau misalnya nanti menjadi desa wisata maju, akhirnya bisa menjadi
desa wisata mandiri gitu. Oke. Kan itu bisa menghasilkan perubahan ekonomi, sosial, lingkungan di desa tadi gitu. Iya. Tapi memang nggak bisa secara instan, butuh waktu gitu. Ini yang kita perlu untuk terus dampingi terus gitu. Oke. Sekarang Ibu melihat ya, apakah memang terutama ya desa-desa yang ada gitu ya. Tadi ya Ibu ya sudah sebutkan salah satu desa gitu loh. Apakah juga akan ada banyak desa-desa lainnya Bu? Mimpinya Ibu untuk bisa memberikan kontribusi ke sana bersama dengan dosen atau siapapun teman-teman kita ya. Komunitas yang ada. Kita mulai waktu itu tahun 2017 itu dengan Desa Cangkudu. Bukan Desa Cangkudu, Desa Ganeas. Pertama kali Desa Ganeas itu di Sumedang. Oke. Nah, Desa Ganeas ini kita sudah membuatkan semacam taman untuk anak-anak itu bisa bertemu gitu. Karena anak-anak itu kan mereka perlu tempat bermain gitu kan. Nah, kita buatkan tuh tempat-tempat duduk untuk mereka di sana di Desa Ganeas. Kita pengen ada interaksi antara NGO dengan anak-anak yang kurang perhatian dengan keluarga seperti itu, akhirnya bisa mendapatkan suatu interaksi yang baik. Itu di Desa Ganeas. Terus lanjut lagi ada informasi untuk yang Desa Pasir Mulia itu gitu ya. Akhirnya kita banyak untuk bisa mendampingi mereka. Terus akhirnya Desa Cempaka Mulia. Nah, Desa Cempaka Mulia itu desa tetangganya dengan Pasir Mulia. Dia melihat kok Desa Pasir Mulia didampingi, kok bagus gitu. Ikutan dong gitu. Nah, akhirnya yuk nggak apa-apa kita gandeng bersama gitu. Supaya tidak saling iri. Biasanya kalau desa berdekatan tuh saling iri kan gitu. Nah, akhirnya kita gandeng juga. Terus di Pulau Pramuka. Pulau Pramuka itu kan banyak sampah. Nah, kita gandeng tuh Bu Mahariah itu penerima Kelapa Taru ya. Itu kita gandeng untuk bisa NGO di sana juga bisa turut berkontribusi untuk bisa peduli terhadap sampah dan juga sekarang ini kita mendorong teman-teman kita untuk peduli terhadap sampah. Salah satunya kemarin dari teman-teman engineering menghasilkan alat yang Ibu kirim pirolisis, tuh ya. Pirolisis itu. Alat pirolisis itu mampu untuk mengolah limbah plastik untuk bisa menjadi bahan bakar. Tapi limbah plastik untuk jadi bahan bakar. Iya. Oke. Wah, gimana tuh Bu? Ya, saya berharap ini bisa memberikan manfaat terutama yang di pulau ya. Kan pulau dengan Jakarta itu kan jauh dipisahkan oleh laut gitu ya. Kalau misalnya orang Jakarta mau ke sana dengan perahu yang sedikit safe gitu ya, itu kan membayarnya mahal 35.000 gitu kan. Nah, kalau misalnya orang itu mau butuh bahan bakar gitu kan agak sulit juga gitu ya. Nah, untuk saat sekarang ini sementara kita baru serahkan alat pirolisis ini untuk di daerah Jakarta Barat. Paling tidak ya dekat dulu lah dengan kampus kita gitu dimanfaatkan di lokasi itu. Nah, ini kita masih perlu lagi untuk kembangkan lagi. Kalau kita membuat suatu alat kan butuh dikembangkan lagi. Nah, harapannya nanti kalau ini bisa dikembangkan lebih baik lagi, di Pulau Pramuka itu plastik banyak banget. Karena laut itu membawa sampah-sampah itu terdamparnya di Pulau Pramuka. Setiap bulan itu pemerintah DKI tugasnya ngambilin sampah di Pulau Pramuka itu dibawa ke Jakarta, dibawa ke Bantar Gebang gitu. Kita bayangkan kalau seandainya alat kita dibuat yang besar gitu ya, terus mampu untuk diletakkan di sana, plastik-plastik tadi dimasukkan semua gitu kan, terus menjadi bahan bakar tadi bisa dipakai untuk nelayan gitu kan, dia bisa cari ikan gitu. Nah, itu bisa dibayangkan bagaimana kita bisa mampu untuk menekan sampah, yang mana sampah tadi bisa bermanfaat untuk sesuatu hal yang lain gitu. Bahkan menekan biaya operasional ya. Tadi kan dari pulau sampai ke Bekasi itu kan berapa biaya yang harus dikeluarkan kan gitu oleh pemerintah. Itu mimpi-mimpi saya. Nantinya pengennya seperti itu gitu. Itu yang Pulau Pramuka. Pulau Panggang beda lagi. Kalau bicara tentang tadi Ibu apakah memang punya passion bagaimana atau punya semangat bagaimana ternyata desa-desa ini juga perlu pendampingan Bu. Kalau Ibu lihat ya dengan perspektifnya Ibu bahwa apakah di Indonesia terutama gitu ya
sangat perlu orang-orang yang bisa, ya orang-orang yang mungkin di luar dari pemerintah gitu ya, dan swasta maupun komunitas untuk bisa mengembangkan desa-desa yang ada. Potensi masih besar, atau mungkin kita masih perlu berjuang ya, walaupun mungkin berat, tetapi ya dengan tadi yang Ibu sampaikan tadi, dengan semangatnya Ibu dan mengajak orang-orang untuk bisa, yuk coba lihatlah desa-desa yang kita bisa lihat, tidak hanya sekedar memberikan bantuan sekali saja, tetapi memang program yang sifatnya komprehensif itu memang sangat dibutuhkan gitu Ibu. Bagaimana Ibu itu? Ya, kebetulan kan saya di 2020 kemarin oleh Kementerian Hukum dan HAM saya diminta untuk presentasi tentang CSR. Dan saya diakui sebagai pakar oleh mereka dan juga didukung oleh DKI untuk pakar CSR. Salah satunya yang saya sampaikan bahwa corporate social responsibility itu tidak bisa berjalan begitu saja ditanggung oleh satu institusi, tetapi ini bisa dilaksanakan berkolaborasi. Berkolaborasinya itu dengan siapa gitu kan. Nah, selain institusi ataupun industri, bisnis, pemerintah juga harus mendukung, karena pemerintah itu juga pengambil kebijakan. Ya kan. Kalau role-nya benar, maka elemen-elemen ini juga akan mudah untuk bisa melaksanakan gitu kan. Terus juga dari masyarakatnya itu sendiri. Kalau masyarakat itu sendiri ada champion-champion yang memang volunteering, dia mau berkiprah di masyarakat, itu juga akan mengajak lingkungannya untuk bisa menjadi lebih baik, gitu kan. Dan juga dari sisi media, bagaimana media itu mampu untuk bisa membantu semua dari elemen tadi bisa bekerja sama dengan baik. Nah, tapi dari semua elemen ini, kalau tanpa universitas sebagai lembaga independen yang memiliki ketekunan dalam pendidikan, ketekunan dalam riset, ini sulit untuk bisa bergerak. Karena apa? Karena universitas sebagai lembaga pendidikan itu secara independen akan mengawasi, mendampingi, gitu ya. Seperti kelurahan mendapatkan dana 2M, gitu kan. Kalau misalnya didampingi, maka ide-ide inisiatif kelurahan ini pun akan bisa jauh lebih bagus, gitu. Nah, ini semua butuh universitas seperti itu. Makanya kalau misalnya saya katakan bahwa akan menjadi sangat bagus bila elemen-elemen tadi secara bersama-sama saling mendukung untuk mendampingi desa-desa ini. Dan apabila desa-desa ini bisa didampingi dengan sangat baik, maka sebenarnya yang disebut sebagai skala nasional untuk perubahan ekonomi itu bisa direalisasikan, dan kita bisa mencapai apa yang kita inginkan terbaik di Asia gitu ya. Karena ya tentunya harapannya kalau misalnya Pak Jokowi sudah mencanangkan untuk kita lakukan perubahan ekonomi nantinya, untuk kita membangkitkan ekonomi, apalagi sekarang masa pandemi ini gitu ya. Kita yakin dari berbagai macam elemen tadi bekerja sama gitu. Itu sebenarnya akan sangat bagus. Tantangan terberat apa sih Bu yang mungkin Ibu rasakan atau Ibu lihat alami selama ini dalam hal ini? Ya, kalau misalnya dari sisi para volunteer-nya itu yang dia itu setengah-setengah gitu ya, itu juga nggak bisa, karena tantangan di lapangan itu bisa saja kita menghadapi masyarakat yang mungkin juga maju mundur gitu. Kalau kitanya juga maju mundur, akhirnya lebih banyak mundurnya gitu. Ibu jenuh nggak melakukan ini? Saya sih selama saya merasa masih diberikan nafas gitu ya oleh Tuhan gitu ya, kenapa tidak gitu, kita memberikan manfaat pada orang lain sampai akhirnya seperti batu aja akhirnya juga bolong kok gitu ya. Kalau misalnya dihempas oleh air samudra terus gitu ya, itu akhirnya bisa loh gitu. Saya yakin itu gitu, selama itu terjadi bisa. Pernah di satu titik Ibu bosen atau jenuh, atau mungkin ya selama ini saya enjoy dengan apa yang saya lakukan gitu?
Kalau hal-hal yang seperti itu biasanya kelemahan saya adalah menulis paper. Kalau tantangan menghadapi masyarakat, menghadapi orang-orang sih enggak ya. Tapi kalau misalnya menulis paper ya kadang-kadang kan memang jenuh karena kita harus baca banyak artikel gitu kan. Kita harus metani satu persatu gitu. Seperti halnya kita membuat tesis itu sudah, disertasi itu sudah. Tapi kalau membantu orang tidak ada titik bosan atau titik jenuh ya Bu ya? Enggak. Oke. Berarti memang Ibu sudah. Itu suatu ibadah. Iya, itu yang mungkin orang mesti banyak belajar dengan Ibu ya. Komitmen itu yang paling penting ya Bu ya. Karena kan itu tadi kan, apalagi membina desa, nggak bisa dalam jangka pendek kan, jangka panjang butuh komitmen. Tadi kan Ibu juga bicara volunteer ada yang setengah-setengah segala macam. Tapi saya lihat di Ibu nih nggak ada istilahnya bosen atau menyerah gitu ya, atau setengah-setengah gitu ya. Karena ya Ibu udah paham betul dan memang jiwanya sudah ada di sana sih. Apa sih Bu yang Ibu cari sebenarnya Bu dalam hidup ini? Ya tentunya sering kali kan kalau Prof Har mengingatkan jangan lupa bahagia. Asik. Bener Bu, sangat setuju itu, sangat setuju. Iya, kan pasti dong kita ingin bahagia dong, ya kan. Betul Bu. Nah, bahagia itu kan masing-masing orang memiliki pandangan yang berbeda-beda, gitu ya. Dari satu sisi saya sudah berbahagia ya, alhamdulillah gitu. Dua anak saya ya mereka sudah selesai gitu ya, sehingga mereka bekerja, itu saya sudah merupakan suatu kebahagiaan. Nah, kalau misalnya tinggal saya sendiri gitu, kebahagiaan saya apa gitu kan. Nah, kebahagiaan saya S3 sudah selesai gitu kan. Paling tinggal menunggu sekarang associate professor. Wow. Kalau misalnya ya insya Allah kalau misalnya 2 tahun ini bisa berhasil untuk profesor ya alhamdulillah gitu kan. Selama saya menunggu untuk bisa mencapai itu profesor ataupun mencapai hal-hal lain yang bisa juga dilakukan oleh orang lain gitu ya, saya pikir apa sih yang bisa kita dermakan diri kita kepada masyarakat gitu. Kalau misalnya kita dianggap sebagai dosen saja, oke, itu merupakan suatu apresiasi kan, kita punya job yang bagus lah gitu. Tapi sebagai dosen, apakah memang benar sih kita sudah memberikan contoh terbaik, gitu, baik di masyarakat maupun di lingkungan, gitu. Nah, seringkali kan kita lupa, gitu, bahwa kadang-kadang sebagai dosen hanya pekerjaan, gitu. Padahal sebagai dosen itu bukan hanya pekerjaan, tetapi juga membentuk karakter siapapun yang ada di lingkungan kita. Gitu. Ya, artinya tidak hanya sekedar mengajar selesai kan Bu? Ya. Justru after atau setelah itunya ya gitu ya? Iya, membentuk karakter, termasuk mahasiswa kita gitu kan. Bagaimana kita mampu membentuk karakter mahasiswa yang bermacam-macam. Tidak semua mahasiswa itu berasal dari keluarga yang baik-baik, artinya dia dalam kondisi mentalitas yang sehat gitu ya. Kan kita ada juga ketemu dengan mahasiswa yang dia mentalnya itu sangat rapuh gitu kan. Nah, ada kalanya anak-anak yang sangat rapuh itu mereka membutuhkan perhatian yang lebih. Perhatian yang lebih itu biasanya diminta dengan cara-cara yang frontal, melawan. Kalau kita tidak sabar, kita tidak tahu betul bagaimana cara mendengar, itu selesai sudah. Pasti kita akan mengatakan, kamu sudah dewasa, ya urus diri kamu sendiri, selesai. Kan pasti begitu. Padahal lebih dari itu harusnya yang bisa kita lakukan. Karenanya Tuhan menciptakan 2 telinga, 1 mulut. Betul ya Bu ya? Iya. Disitulah kita harusnya mendengarkan gitu loh. Kalau kita mampu mendengar, kita mampu untuk bisa berempati, meletakkan diri kita dalam batin dia secara mentalitas gitu ya. Kita akan paham sebenarnya apa yang terjadi. Gitu. Seperti anak-anak bimbingan gitu ya. Kalau misalnya saya membimbing mahasiswa gitu, saya tahu gitu, oh ternyata saya punya pengalaman seperti itu gitu, di mana ada mahasiswa perempuan yang dia ternyata memang dia selalu frontal untuk melawan ibunya. Berarti dia memiliki suatu kasus-kasus tertentu. Dan terakhir ketika dia sudah lulus tuh dia memeluk saya, dia senang banget, dia menangis gitu kan. Akhirnya dia mampu untuk bisa memaafkan.
Artinya gitu. Tidak semua mahasiswa itu tidak pintar gitu ya. Ya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana kita bisa mengenal lebih jauh lagi tentang mahasiswa kita. Betul. Sehingga akhirnya dia memiliki kepercayaan diri yang kuat. Terus akhirnya dia mampu untuk mengembalikan dirinya bahwa dia itu bisa melakukan sesuatu bukan karena kesalahan masa lalu. Tetapi dia mampu untuk berkata pada dirinya bahwa masa depan dia diciptakan oleh dirinya sendiri mulai dari sekarang. Tidak cukup dengan angka saja, tetapi jauh lebih besar di luar dari hanya sekedar nilai IPK saja ya Bu ya. Ya, karakter. Karakter luar biasa. Berat ya. Ya senang loh. Rasa apa ya? Ada rasa kepuasan. Saya pun juga berusaha untuk menuju ke sana Bu ya. Artinya kalau di dalam kelas juga ketemu dengan mahasiswa segala macam gitu ya. Ya hanya jangan sampai hanya pinginnya hanya menggugurkan kewajiban mengajar saja. Tapi sebenarnya tanggung jawabnya bagaimana tadi ya Bu ya, bagaimana kita bisa mengenal lebih jauh lagi tentang mahasiswa itu, karena disitulah perannya kita gitu ya. Jadi itu yang waduh, saya terus terang juga mau belajar ke arah sana Bu. Mungkin di mana kalau saya dengar Ibu cerita tadi, di satu titik, wah Ibu sudah mencapai itu. Saya mendengarkan, aduh, kayaknya saya harus berjuang untuk ke arah sana, karena memang tidak mudah juga untuk melakukan itu ya Bu ya. Bu punya apa ya dibilang tips atau apa yang bisa kita atau Ibu berikan kepada mungkin para pendengar atau saya sendiri gitu ya. Bagaimana bisa mencapai satu titik itu Bu gitu ya. Karena memang ya sebagian yang memang sudah lahir seperti itu mungkin lebih mudah gitu ya. Tapi ada sebagian yang mungkin ya harus benar-benar dia berjuang mencapai bahwa saya harus membantu orang ini ya seutuhnya gitu. Tidak hanya sebagian yang mungkin selesai atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban yang ada. Apa Bu yang mungkin bisa di-share ke kita Bu? Ya, pada prinsipnya saya hanya menjadikan pembelajaran pada diri saya sendiri ya, bahwa hidup ini jadilah diri sendiri. Pantang menyerah. Dan jangan lupa bahagia. 3 itu deh. Luar biasa lupa. Terakhir Bu dari saya. Menurut Ibu empowering itu apa Bu? Apakah Ibu sudah inilah empoweringnya saya secara pribadi ya Bu ya? Karena memang setiap orang pasti punya penerjemahan masing-masing tentang empoweringnya. Tidak harus besar juga, tetapi apa yang kita lakukan ini empoweringnya saya, dan yang paling penting adalah dampak terhadap orang itu, dan orang itu juga mau memberikan dampak kepada orang lain gitu. Menurut Ibu gimana? Ya, kalau misalnya kita mengambil kata dari empowering itu, ya bagaimana kita itu mampu untuk bisa mengoptimalkan dari kemampuan kita untuk bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita, baik di keluarga kecil kita maupun keluarga besar masyarakat. Kalaupun misalnya masyarakat yang nasional masih belum bisa dilakukan gitu, ya lebih kecil misalnya se-DKI. Kalau misalnya se-DKI nggak bisa, lebih kecil lagi satu kampus BINUS gitu. Kalau misalnya kampus BINUS masih belum bisa, ya lakukan lebih kecil lagi dari sisi keluarga. Kadang-kadang kan kita lupa, kita mengerjakan sesuatu yang besar, tetapi untuk keluarga sendiri tidak, gitu. Nah ini harusnya kita bisa dari keluarga dulu, yang kecil kita benar-benar kita mampu untuk mengajak mereka gitu ya, untuk bersama-sama berkembang, tumbuh, dan kemudian baru keluarga sekitar kita, RT, RW gitu ya. Terus baru kemudian juga kampus di mana tempat kita bekerja itu, pasti kita juga sama dengan lingkungan kita di rumah. Malahan kita lebih banyak berada di kantor kan, lebih banyak di BINUS gitu. Jadi ya ini lingkungan, harusnya kita mampu untuk bisa memberdayakan diri kita berada di lingkungan ini, sehingga lingkungan akan bersama-sama dengan kita untuk bareng-bareng mencapai kesuksesan. Terus baru nanti tingkat
berikutnya area yang lain gitu, DKI ataupun akhirnya nasional. Pengennya sih sampai nasional, makanya kemarin kita coba untuk inisiasi kerjasama dengan Kupang, San Pedro University di Kupang, di NTT, kan dari pemerintah juga sedang menggalakkan untuk daerah timur, Indonesia Timur. Nah, bagaimana caranya kita bisa fokus juga untuk program dari pemerintah untuk bisa menjadikan Indonesia Timur itu sebagai tempat yang bisa dikembangkan dari sisi ekonomi, wisata, peternakan, perikanan. Nah, kita kan biasanya kalau sama Dikti 200 km di lingkungan kampus Pinus. Tapi sebenarnya aturan untuk empowering itu sebenarnya kan nggak ada aturannya. Tapi kalau misalnya kita ingin bisa memenuhi standar dari 200 km tadi, bisa saja kita menggunakan skema yang kita bekerja sama dengan mitra kita seperti universitas yang ada di daerah. Terus kita bersama-sama lakukan pendampingan di desa itu, di daerah itu, gitu. Jadi sebenarnya banyak cara untuk kita bisa lakukan selama kita mau. Gitu. Apa yang dilakukan Ibu? Apa yang dilakukan oleh Ibu ini? Apakah sebagai bentuk penerjemahan empoweringnya diri Ibu? Ya, saya mau seperti itu, bisa melakukan sesuatu yang tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga keluarga, Pinus, dan juga untuk nasional. Apalagi kalau untuk internasional bisa, itu suatu pencapaian yang luar biasa. Bangsa ini butuh orang-orang seperti Ibu yang mau bisa memberikan pengaruh buat bangsa ini, terutama untuk binaan desa. Bangsa ini besar, desanya juga mungkin harus bisa dikembangkan. Terus berjuang, Bu. Kita mendorong Ibu untuk bisa melakukan itu karena orang-orang seperti inilah yang mungkin butuh bangsa ini, Bu, supaya kita bisa setidak-tidaknya kita bisa memberikan kesejahteraan juga buat orang-orang, terutama orang-orang yang memang berada di desa-desa itu sendiri sih, Bu. Ya setidaknya tadi lingkungan terkecil pun kita tidak bisa tutup mata juga gitu ya. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan sekarang, jangan nanti. Yes, betul. Thank you, Bu. Ya, terima kasih juga. Aduh, ini ceritanya jadi inspiratif sekali, Bu. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu sampaikan, saya maupun pendengar juga di Binus Podcast ini bisa terinspirasi, Bu. Ya, kita inginkan bahwa apa yang kita berikan hari ini tentunya setidak-tidaknya mereka tahu ya, terpanggil mudah-mudahan gitu ya, bahkan melakukan tindakan nyata, Bu. Ya harapan itu pasti terjadi. Ya, sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi mungkin nanti di obrolan berikutnya, Ibu ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya gali karena orang-orang seperti Ibu ini ya sudah mulai bagaimana supaya apa yang kita lakukan ini semua orang harapannya gitu ya. Tapi ya itu tadi ya, perjuangan tidak boleh berhenti. Ya, benar. Thank you. Semangat, Bu. Thank you. Oke, guys, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih, Bu Retno.